Halo semua, selamat datang di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas bagian-bagian sel eukariotik beserta fungsinya. Apa sih sel eukariotik itu? Kata eukariotik berasal dari dua kata, yaitu eu yang artinya sejati dan karyoteka yang artinya membran inti. Jadi, sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Ini berbeda dengan sel prokaryotik yang tidak memiliki membran inti. Oke, itu sekilas mengenai sel eukariotik dan sel prokaryotik. Di sini kita memiliki gambar sebuah sel eukariotik, tepatnya yaitu sel eukariotik pada hewan. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagian yang ada di sel eukariotik ini. Kita lihat. Bagian pertama yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel atau bagian seperti kantung bulat yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi dalam mencerna zat sisa, zat makanan ataupun zat asing. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan dan tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Selanjutnya itu badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kumpulan kantung yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel-organel yang dibutuhkan. Selanjutnya itu membran plasma. Membran plasma seperti ini, dia di bagian pinggir seperti ini. Membran plasma umumnya tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran plasma berfungsi untuk melindungi dan mengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi untuk membuat atau mensintesis protein. Selanjutnya yaitu mitokondria. Seperti ini, dia ditunjukkan dengan bagian yang berwarna biru dan memiliki lipatan-lipatan. Mitokondria ini organel yang bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Retikulum endoplasma sendiri ada dua, yaitu pertama retikulum endoplasma kasar, seperti ini. Dia terdapat ribosom di membrannya, sedangkan yang seperti ini merupakan retikulum endoplasma halus yang tidak terdapat ribosom pada membrannya. Dan bagian terakhir yang akan kita bahas yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel ini terdiri atas membran, cairan inti, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti sel biasanya tersusun atas air, protein, dan mineral. Nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Bagaimana? Sudah jelaskan bagian-bagian sel eukariotik beserta fungsinya?